Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS serta pengawas TPS mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi, di mana kapasitas jam kerja yang tinggi sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental dari para pelaksana pemilu ini saat hari H nanti. Hal tersebut dibahas pada rapat pertemuan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama KPU Provinsi pada Kamis 1 Februari 2024. Pertama terkait dengan Pak Hidayat dengan kekurangan surat-suara. Memang ini 649 ini sebenarnya selisih. Awe Talib selaku Ketua Komisi 1 menyampaikan terkait kesehatan para pelaksana pemilu ini juga harus diperhatikan. Oleh karenanya KPU harus berkoordinasi dengan instansi pelayanan kesehatan bila perlu jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar nantinya ada proteksi perlindungan bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian beberapa tahun lalu cukup membayangi, jangan sampai banyak pelaksana pemilu yang jatuh sakit hingga meninggal dunia karena waktu kerja yang diforsir saat melakukan perhitungan suara. Sampaikan setiap lembaga itu memerlukan waktu kurang lebih 3 jam untuk perhitungannya. Kalau ada 5 lembaga yang akan nanti dihitung, berarti dia kurang lebih memakan waktu 5 kali 3 jam. Artinya ada kurang lebih 15 jam. Kalau kita start dari jam 2 perhitungan suaranya, hitung aja ini, nanti besok pagi sih baru selesai. Mungkin ada yang juga besok siangnya baru selesai. Karena apalagi itu tempat-tempat tertentu belum ada alat penggandaan seperti itu. Meskipun ada anggaran untuk diberikan untuk bisa meminjam. Tetapi mungkin pada daerah tertentu itu agak sulit juga. Ya, sehingga harus mencari tempat fotokopi yang agak jauh dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu dicermati adalah hal yang terkait dengan kesehatan para petugas KPPS yang ada, termasuk para saksi juga harus dipastikan mereka dalam kondisi yang sehat. Ya, sehingga ini memerlukan juga koordinasi dari instansi kesehatan dan layanan kesehatan yang ada, baik itu puskes, pembantu puskes yang dikoordinasikan tentunya melalui dinas kesehatan, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, hingga sampai ke tingkat pelayanan kesehatan di tingkat bawahnya. Dan senantiasa para petugas ini karena rentan dengan kesehatan ini sudah harus dilakukan kontrol kesehatan pada mereka. Apalagi ini dipastikan mereka dari pagi pada hari H itu mungkin tidak tidur malam sampai besoknya baru bisa selesai. Karena tadi 3 jam diperlukan pada setiap lembaga. Jadi itu yang tentunya yang perlu untuk dilakukan. Sehingga juga harus mereka ini dipastikan juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Supaya ada perlindungan, proteksi terkait dengan kecelakaan kerja apabila itu terjadi. Nah, itu. Harapan mereka terhadap itu apa akan dilakukan Komisi 1? Soal harapan mereka itu di backup dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Ya, kita tentunya minta ke pemerintah daerah untuk bisa membackup dari sisi kesehatan. Artinya apa, layanan kesehatan meskipun itu dijadikan hari libur, hari H itu, tetapi untuk pelayanan kesehatan tidak hanya juga untuk para petugas, tetapi prioritas untuk para petugas yang sementara melakukan tugasnya di masing-masing TPS itu sudah senantiasa sudah harus di standby. Ya, apabila ada petugas KPPS meminta untuk bantuan penanganan kesehatan, ya tentunya mereka harus lebih sigap, cepat, dan ada ambulans secara mobile juga ya harus dikerahkan pada hari hanya itu loh. Ya, jadi ada pelayanan mobile kesehatan untuk mengecek kondisi-kondisi yang ada. Jangan terulang lagi peristiwa masa lalu yang cukup banyak juga yang akibat daripada pelaksanaan perhitungan yang begitu lama, akhirnya ada juga kecelakaan yang terjadi yang bisa menyebabkan juga nyawa yang hilang pada saat itu. Ya. Dari Kabupaten Bone Bolango, Kendali TV mengabarkan.